أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kembali saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah cara melakukan sa'i sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara sa'i yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ketika kita menuju Bukit Safa, di awal kita menuju Bukit Safa, maka kita disunnahkan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Nah, ayat ini disunnahkan bagi orang yang ingin mengerjakan sa'i ketika dia menuju Bukit Safa, dia baca, "Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara," dan seterusnya. Nah, ketika selesai membaca ayat tersebut, disunnahkan juga untuk mengucapkan "Abda'u bima bada Allahu bihi." Aku memulai dengan apa yang Allah mulai terlebih dahulu. Baca "Abda'u bima bada Allahu bihi." Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah ketika Bukit Safa, ketika kita sudah berada di Bukit Safa, maka menghadap ke arah kiblat. Jadi anggaplah ini adalah Bukit Safa, di sini Marwah, di sini kiblat. Sini kiblat. Ini Safa, sini Marwah, di sini kiblat. Nah, ketika seseorang sudah membaca ayat tadi, membaca "Abda'u bima bada Allahu bihi", dia naik, pastikan kakinya sudah menginjak Bukit Safa dan dia menghadap ke arah kiblat. Kiblat di sini, dia berdiri di sini mengarahkan wajahnya ke arah kiblat dengan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian berzikir. Zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu setelah dia membaca zikir tersebut, berdoa, mengangkat tangan menghadap ke kiblat, doa apa saja yang dia butuhkan, apa saja permohonan yang dia minta kepada Allah, silahkan berdoa. Setelah selesai berdoa, kemudian baca lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Lalu setelah itu berdoa lagi yang kedua kalinya. Setelah selesai berdoa yang kedua kalinya, lalu bertakbir lagi yang ketiga kalinya, sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir yang ketiga kalinya. La ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya. Lalu kemudian mulailah berjalan dari Safa menuju Marwah. Baik. Jadi ringkasannya, ketika kita berada di Bukit Safa itu, apa saja yang kita baca? Pertama, yang kita baca adalah seraya menghadap ke arah kiblat, takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali, kemudian berdoa mengangkat tangan sebanyak 2 kali. Kemudian sebelum berdoa kita berzikir terlebih dahulu dengan ucapan la ilaha illallah dan seterusnya sebanyak 3 kali. Takbir 3 kali, kemudian berzikir 3 kali, berdoa 2 kali. Lalu kemudian yang dilakukan seorang tersebut, ya setelah selesai bacaan itu dia turun.
turun dari Bukit Safa menuju Marwah. Nah, ketika melewati antara dua lampu hijau, jadi di sini ada Safa, ada Marwah, nanti di tengah-tengah ini ada lampu hijau. Di tengah-tengah ini ada lampu hijau. Dulu lampu hijau itu adalah antara lampu hijau itu adalah tanah yang cekung gitu. Jadi ada wadi itu ya lembah, di antara dua lampu hijau ini agak cekung gitu. Nah, di antara dua lampu hijau ini kita disunnahkan untuk ramal, lari-lari kecil. Jalan cepat antara dua lampu hijau ini. Nah, boleh di antara sa'i berjalan antara Safa dan Marwah itu membaca doa-doa yang kita inginkan. Namun khusus pada dua lampu hijau ini ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Nah, ini doa khusus dibaca antara dua lampu hijau itu. Adapun antara Safa sampai Marwah, silahkan zikir apa saja yang ingin kita bacakan, doa apa saja yang ingin kita panjatkan, silahkan, tidak ada masalah. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan untuk kita lakukan di saat sa'i itu adalah tatkala naik ke Bukit Marwah, ke Bukit Marwah, maka disunnahkan kita untuk melakukan apa yang tadinya kita lakukan di Bukit Safa, sama saja. Jadi apa yang kita lakukan di Bukit Safa, apa saja zikir, bacaan atau doa yang kita baca di Safa, itu juga yang dilakukan ketika kita berada di Bukit Marwah. Kita menghadap ke arah kiblat. Sini kiblatnya, kita berdiri di Bukit Safa ini, Marwah ini menghadap ke arah kiblat, takbir 3 kali, zikir 3 kali, dan berdoa sebanyak 2 kali. Baik, setelah itu turun menuju Bukit Safa lagi sampai 7 kali putaran. Jadi sampai Safa, Marwah ke Safa dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Nah, perlu kita perhatikan saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terkadang didapati pada jamaah haji dan umrah. Kesalahan di dalam sa'i. Kesalahan itu yang pertama, mengerjakan sa'i sunnah sebagaimana mengerjakan tawaf yang sunnah. Nah, ini tidak ada. Ini kesalahan. Tidak ada istilah sa'i sunnah sebagaimana tawaf sunnah. Yang kedua, kesalahan berikutnya adalah membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ketika sampai di Bukit Safa. Jadi sampai di Bukit Safa itu sudah tidak ada lagi bacaan Inna Safa wal Marwata. Jadi kalimat Inna Safa wal Marwata itu dibaca ketika perjalanan kita menuju Bukit Safa itu. Yang ketiga, berzikir secara berjamaah dengan suara yang dikeraskan sehingga sangat mengganggu jamaah yang ada sekitarnya. Ini juga salah satu bentuk kesalahan. Misal Inna Safa wal Marwata, semua jamaah yang bersama dia mengikuti bacaan ustadznya misalnya. Inna Safa wal Marwata. Nah, ini adalah kesalahan kata para ulama ketika berzikir dengan suara yang dikencangkan. Nah, bagi yang sa'i, ini kesalahan yang berikutnya. Bagi yang sa'i atau umrah masih saja melakukan ittiba. Ini juga kesalahan. Jadi ketika dia sa'i masih pakaian ihramnya itu dia berpakaian ittiba, menampakkan lengan sebelah kanannya. Nah, saat sa'i itu tidak perlu lagi dilakukan. Itu hanya berlaku pada saat tawaf. Kesalahan berikutnya adalah melakukan salat 2 rakaat salat tawaf dan sa'i. Kalau tawaf saja benar, ada salat 2 rakaat yang disunahkan setelah tawaf. Tapi kalau ditambah dan sa'i, salat 2 rakaat setelah sa'i, ini tidak ada. Baik, kesalahan yang berikutnya adalah memulai sa'i dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Seharusnya yang benar adalah memulai sa'i itu dari Bukit Safa ke Marwah, bukan dari Marwah ke Safa. Kemudian, kesalahan yang berikutnya adalah sebahagian wanita tersingkap rambutnya atau lehernya
Karena ketika selesai sa'i mereka langsung memotong. Jadi selesai sa'i, selesai dari Safa, dari Safa ke Marwah. Jadi Marwah, sampai mereka di Marwah, mereka memotong rambut mereka. Dikelayakan orang ramai. Kita tahu di sana pasti ada orang-orang yang bukan mahramnya yang melihat rambut yang dia potong itu. Kita tahu bahwa rambut perempuan itu adalah bagian dari aurat. Jadi tidak boleh dia menampakkan bagian rambutnya tersebut. Dia potong di sekitar bukit Marwah karena mengira bahwa ibadah sa'i yang dia kerjakan sudah selesai lalu dia langsung memotongnya, maka ini termasuk kesalahan karena dia membuka aurat, karena dia menghalayakan orang ramai. Baik, kesalahan yang terakhir yang biasa kita temui di jamaah haji dan umrah adalah sebagian wanita ikut berlari-lari kecil antara dua lampu hijau. Jadi antara lampu hijau itu hanya disunnahkan bagi laki-laki saja. Adapun bagi perempuannya tidak disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Allahu a'lam bissawab.